Pagi, Oke, pagi, pagi, yes. rekan-rekan semuanya. Pagi-pagi Oh, pagi ya. iya. Saya pikir saya sendirian di sini. Enggak ya ternyata ya. Oke, rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, ya, selamat datang di acara Five Basic Training, ya. Dan hari ini rekan-rekan kita akan belajar bagaimana caranya memulai bisnis ini. Tapi sebelum itu, kalau boleh tanya, berapa dari Anda yang baru pertama kali hadir? Boleh kasih jempol? Bisa nggak ya kasih reaction ya? Atau sudah pernah, ya? Atau apapun itu rekan-rekan, ya. Tapi saya percaya bahwa Anda semuanya meluangkan waktu untuk masuk ke dalam acara ini karena pasti Anda ingin berhasil di bisnis HDI. Ya, betul ya. Nah, saya ingin sampaikan pada rekan-rekan semuanya bahwa bisnis HDI ini sebetulnya adalah bisnis yang paling mudah, teman-teman. Ya, tapi kembali lagi bahwa yang namanya mudah itu kan kalau tahu caranya, ya. Seperti ya di sini saya lihat di sini banyak ibu-ibu, ya. Pertama kali Anda menanak nasi, ya, itu pasti kelihatannya secara teori gampang, ya kan? Ah, cuman masak nasi gitu kan. Tapi yang menarik kadang-kadang masak nasi pun juga kadang-kadang juga bisa hasilnya kurang bagus, ya, entah kebanyakan air atau apapun, ya. Akan tetapi saya percaya pada waktu kita ini mulai bisa melakukannya dengan baik, kita tahu pengetahuannya, kita terapkan, terus kita latih terus, 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 pada akhirnya juga pasti akan bisa melakukannya dengan baik, ya. Nah, sama halnya dengan di bisnis ini, rekan-rekan. Di bisnis HDI ini sebetulnya sangat simpel sekali, ya. Cuman kita butuh pengetahuannya dan kita juga butuh bagaimana caranya melakukannya. Oke. Nah, hari ini rekan-rekan, saya ingin berbagi kepada Anda semua tentang bagaimana caranya memulai bisnis ini. Ya. Dan seperti yang saya katakan di awal, bahwa melakukan bisnis ini itu sangat-sangat mudah, rekan-rekan. Jadi kita hanya membutuhkan 9 langkah saja. Ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ya, hanya 9 langkah aja. Nah, mungkin sebelum itu teman-teman saya pengen undang teman-teman untuk ambil dulu alat tulis, ya, alat tulis kertas, ya. Jangan lupa mencatat, ya. Kenapa? Karena saya khawatir kadang-kadang orang hanya mendengarkan saja, itu akan hilang dalam sekejap, ya. Masuk kiri keluar kanan atau masuk kiri keluar kiri, masuk kanan keluar kanan, ya. Tapi bagaimana caranya kita coba dulu untuk kita tulis, ya. Kita buat catatan supaya apa? Supaya kita bisa baca ulang, supaya kita bisa pelajari lebih lanjut. Oke, kita langsung aja yang pertama. Lang oh, sorry. Sebelum masuk ke langkah pertama, saya ingin berikan gambaran dulu, teman-teman. Gambaran bagaimana caranya menjalankan bisnis ini. Jadi, ini adalah SOP atau Standard Operating Procedure bisnis HDI. Ya, dan ini ada dua bagian. Yang bagian yang pertama, ya, kita namakan dengan Path of Success. Ya, itu ini adalah bagian yang pertama, ya, ada bergabung, ya kan, buat daftar nama, ya, ini adalah bagannya. Ini yang nanti akan kita bahas, teman-teman, ya. Jadi, yang hari ini kita akan membahas bagian yang pertama ini, ya. Lalu yang kedua nanti ada untuk pengembangan diri, ya. Tapi di acara pada pagi hari ini khusus hanya kita akan lakukan dari yang di bagian pertama. Nah, kita akan mulai dulu, rekan-rekan. Yang pertama, ya. Langkah pertama, rekan-rekan, kita ini membutuhkan sebuah keyakinan. Jadi langkah pertama untuk berhasil di bisnis ini itu adalah yakin dulu, ya kan? Kenapa kok kita membutuhkan sebuah keyakinan? Nah, saya punya sebuah ilustrasi yang menarik, rekan-rekan. Ibaratnya seorang petani, ya. Petani itu pekerjaannya kan sebetulnya juga sangat simpel, ya kan? Petani itu dia membeli benihnya, ya, lalu dia tabur benihnya, lalu dia olah tanahnya, entah itu dibajak dengan traktor, ya kan? Setelah itu diairi, setelah itu ditabur benihnya, ya kan? Lalu dijaga, ya kan? Singkat cerita sampai pada akhirnya panen. Tapi yang menarik rekan-rekan, kalau seorang petani tidak mempunyai sebuah keyakinan bahwa dia bisa panen. Menurut Anda rekan-rekan, maukah seorang petani itu mau melakukan pekerjaan yang tadi saya sebutkan? Tentu tidak. Ya. Jadi keyakinan ini adalah sebuah pondasi, ya, sebuah basic untuk kita ini bisa melakukan bisnis ini dulu.
Jadi kalau dari sejak awal kita ini sudah ragu, ya kan, aduh bisnis ini benar apa enggak, ya, eh, apa namanya, kita tidak mempunyai sebuah keyakinan untuk kita melakukan, eh, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan di bisnis ini, ya jelas kita tidak akan pernah mendapatkan hasilnya, ya kan. Hambatan, tantangan, rintangan itu pasti terjadi, ya kan. Seorang petani pun, rekan-rekan, seorang petani pada waktu dia mengalami prosesnya, mengolah tanah, menabur benihnya, ya kan, bisa gagal nggak? Bisa, ya kan. Akan tetapi karena dia punya keyakinan, ya, dia mau melakukannya. Makanya dia lakukan semua prosesnya, entah itu mungkin ada hama atau apapun, dia pasti akan mencari solusinya. Kenapa? Simple. Karena dia yakin bahwa yang saya lakukan ini, saya pasti bisa panen. Ya, sekali lagi, sama halnya dengan di bisnis ini. Ya, kita mau melakukan semua proses menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa panen di bisnis ini. Bisnis ini menghasilkan. Ya, makanya kita coba lihat, ya kan, yakin kepada apa saja, ya, untuk pondasi, untuk langkah di bisnis ini. Yang pertama adalah kita yakin kepada Tuhan yang Maha Esa dulu. Wah, kenapa nih terdengarnya religius sekali? Enggak sih teman-teman, saya bukan ingin mengajak Anda menjadi seorang yang religius, ya. Akan tetapi saya hanya ingin mengatakan kepada kita semua, di mana kita ini mempunyai, kita ini adalah umat beragama, kita mempercayai bahwa berkat itu datang dari yang kuasa. Ya, jadi kalau kita ini mau melakukan bagian kita, pasti yang kuasa itu pasti memberikan rezeki. Itu dulu, ya. Jadi saya tidak akan membahas yang macam-macam, tapi yakin kepada Tuhan adalah pasti pada saat kita melakukan bagian kita, pasti Tuhan itu pasti kasih rezekinya, ya. Jadi ini keyakinan yang basic sekali, ya. Karena apa? Karena seringkali teman-teman, banyak orang tuh terjebak, ya kan? Saya nggak tahu ya hari ini Anda sedang mengalami apa, atau masa lalu Anda sedang mengalami apa. Pada waktu kita melakukan sesuatu, kadang-kadang kita tuh ragu, ya kan? Aduh, saya kira-kira bisa dapat hasil nggak ya? Bisa dapat hasil nggak ya? Bisa dapat hasil nggak ya? Ya. Kalau tumbuh keraguan-raguan seperti itu, ya kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Makanya pondasi keyakinan kepada Tuhan yang pertama ini itu sebetulnya sangat simpel. Apa itu? Bahwa pasti ada hasilnya. Jika saya mau melakukan bagian saya, pasti ada hasilnya. Nah, lalu setelah itu yang kedua, apa itu? Setelah yakin pada Tuhan, ya, bahwa apa yang kita kerjakan, kalau kita mau mengerjakan bagian kita, pasti ada hasilnya. Yang kedua adalah yakin pada diri sendiri. Wah, kepedean sekali nih. Berarti saya harus jadi orang sombong. No, bukan jadi orang sombong, teman-teman. Yakin pada diri sendiri. Dan yakin pada diri sendiri ini pun letakkanlah pada keyakinan yang pertama. Yang mana? Yang yakin sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, maka makhluk ciptaannya juga adalah orang yang luar biasa. Hasil ciptaan yang luar biasa. Jadi semata-mata kehebatan kita bukan karena kesombongan kita, akan tetapi karena memang Tuhan ciptakan manusia itu luar biasa. Ya, apa masa sih memang seperti itu? Kok rasanya kok saya nggak punya pikiran sampai seperti itu? Apalagi nih kalau kita ngomong bisnis HD, bukannya di bisnis HD ini ya disuruh ngomong, disuruh ketemu orang, disuruh sharing sama orang. Aduh, saya tuh nggak bisa ngomong. Nanti dulu teman-teman. Sebelum melangkah ke sana, ya kan? eh, kalau Anda merasa bahwa, aduh, saya tuh nggak bisa ngomong. Enggak sih, bukan nggak bisa ngomong menurut saya. Hanya karena Anda belum terbiasa aja, ya kan? Jadi, kalau kita ini bisa mempunyai sebuah gambar diri, gambaran kita yang benar, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, ya, kalau Tuhannya penciptanya luar biasa, pasti ciptaannya luar biasa. Kita ini pasti bisa melakukan banyak hal baru dalam kehidupan ini, termasuk bisnis jadi, ya. Tapi, wah, mungkin masih ada yang nyanggah. Tapi saya tuh rasanya nggak pernah berhasil loh.
di dalam hidup saya. Di dalam hidup saya itu banyak sekali kegagalan-kegagalan. Ini aja mungkin saya join di bisnis ini itu mungkin kalau nggak dipaksa-paksa sama upline saya, mungkin saya juga nggak join, ya kan? Ini aja saya kalau nggak dipaksa-paksa datang ke acara training ini, saya juga nggak join katanya. Oke, teman-teman, it's okay. Bersyukurlah hari ini Anda sedang dipaksa sama mentor Anda, sama upline Anda. Ya, tapi saya ingin berbagi sebuah hal yang 20 tahun yang lalu saya melihat, saya mendengar cerita ini, dan saya pegang cerita ini bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Apa itu? Simple, rekan-rekan. Seringkali kita berpikir bahwa kita ini ada mungkin bukan orang yang berhasil atau mungkin kita flashback, kita mencari histori kehidupan kita ini nggak punya histori keberhasilan, ya kan? Nah, saya ingin tunjukkan satu teman-teman yang sangat luar biasa. Sadarkah rekan-rekan semuanya bahwa manusia itu lahir, itu adalah hasil perjuangan dari jutaan, ratusan juta mungkin, miliaran mungkin, ya, sperma, ya, yang sangat banyak, dan mereka itu bersaing, berlomba, berburu untuk membuahi satu sel telur. Dan yang luar biasa rekan-rekan, pemenangnya hanya satu orang. Siapa itu pemenangnya? Pemenangnya adalah Anda dan saya. Jadi, rekan-rekan, 20 tahun yang lalu, cerita ini yang membuat saya mulai berpikir bahwa mungkin masa lalu saya mempunyai kegagalan, tapi minimal saya punya satu keberhasilan. Minimal saya pernah berhasil, dan itu yang saya pegang. Yang mana keberhasilannya? Bahwa saya lahir di dunia ini, itu sudah hasil dari pertarungan. Itu adalah hasil dari perlombaan. Ya, jadi kenapa kita harus yakin pada diri kita sendiri? Simple, karena minimal kita ini dilahirkan menjadi seorang pemenang dan pencipta kita adalah pencipta yang luar biasa. Jadi keyakinan ini itu yang harus kita pegang. Ya, tapi saya hari ini nggak tahu loh, saya nggak ngerti loh. Oke, nggak apa-apa. Masih belum ngerti, masih belum tahu, bukan berarti bahwa Anda tidak akan pernah bisa berhasil di bisnis ini. No. Ya, jadi yang pertama rekan-rekan, keyakinan bahwa Tuhan ya pasti memberikan rezeki pada kita, dan yang kedua ya kita pun bisa melakukan bagian kita. Ya, kenapa? Karena sejatinya kita dilahirkan menjadi seorang pemenang. Oke, nah lalu yang berikutnya, yakin kepada apa lagi? Yakin kepada perusahaan rekan-rekan. Soalnya kalau kita sendiri nggak yakin dengan perusahaannya, hari ini perusahaannya bagus nggak sih? Wah, jangan-jangan perusahaannya nggak jelas ya kan, GJ ya kan, nggak jelas gitu ya. Nah, kalau perusahaannya nggak jelas, mungkin kita nggak yakin rekan-rekan. Tapi kalau kita lihat HDI, kita mempunyai perjalanan sudah 30 tahun lebih. Sudah berdiri, sudah 30 tahun lebih. Sudah melalui 3 kali krisis ekonomi. Ya, jadi ini perusahaan ini bukan perusahaan yang baru berdiri. Ini juga jangan salah rekan-rekan. Ya, kadang-kadang banyak orang seringkali itu justru malah suka sama perusahaan yang baru. Ya kan? Loh, bahkan rekan-rekan yang lucu lagi, itu seringkali banyak orang terjebak dengan apa? Loh, perusahaan ini kuat di negaranya loh. Di negara asalnya kuat dan ini baru masuk Indonesia. Halo, rekan-rekan. Kalau kita lihat ya, sebuah perusahaan ekspansi ke sebuah negara pun, kalau di negara itu tidak bisa survive, dia akan tutup kok, meskipun dia kuat di negara asalnya. Apakah kalau di negara asalnya kuat, dia mau injek terus-terusan di negara tempat dia expand? Tentu saja tidak. Dan di HDI, HDI sudah masuk ke Indonesia dari sejak tahun 93. Rekan-rekan, kita sudah melewati 3 kali krisis ekonomi. Dan kita terus bertahan, enggak cuma bertahan, kita memenangkan pertarungan. Bahkan kalau Anda lihat hari ini, ya, itu gambar paling kiri, ini adalah kantor kita di Menteng. Ya, kita punya kantor gedung sendiri 9 lantai, HDI Youth Menteng. Ya, bagi Anda yang kepingin meningkatkan keyakinan Anda, kalau ke Jakarta, mampir ke kantornya. Anda bisa lihat.
ya. Dan itu adalah kantor gedung milik sendiri, ya. Ini luar biasanya dari bisnis HD. Jadi kita nggak perlu khawatir terhadap perusahaannya. Lalu yang berikutnya, kita harus yakin kepada apa lagi? Kita yakin dengan bisnis plan-nya. Ingat rekan-rekan, bisnis HDI bukan bisnis baru. Bisnis HDI bisnis yang sudah berjalan puluhan tahun. Artinya apa? Kalau hari ini sudah lahir para crown, bahkan sudah lahir sudah lahir juga pucuk pimpinannya ya kan ke Royal Crown. Berarti apa? Bisnis plan-nya sudah terbukti menghasilkan. Jadi kenapa bingung? Langsung aja kita ikutin aja, udah step by step. Dan kita lihat bahwa pasti ujungnya pasti kita bisa menjadi Royal Crown, ya. Dan itu pasti menghasilkan, ya. Bahkan juga dengan promo-promonya seperti yang kali ini kita punya promo Go Diamond selama 2 tahun ini, bahkan rewardnya jalan-jalan luar negeri, ya. Jadi itu sudah pasti didapatkannya, ya. Jadi ini bukan coba-coba lagi. Lalu yang berikutnya, yakin kepada produk, ya. Apalagi ngomong produk, ya. Karena apa? Karena produk suplemen, produk perlebahan kita rekan-rekan sudah teruji, ya. Bahkan yang luar biasa produk kita ini basicnya adalah produk-produk lebah, di mana produk lebah kita nggak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena sudah ada di dalam kitab suci, sudah dipakai ribuan tahun, ya. Dan juga di Indonesia sendiri, kita ini sudah punya hasil penelitian sangat banyak, ya, masuk di buku MIMS, ya, lalu masuk di jurnal-jurnal, sehingga kita tuh nggak perlu khawatir akan kualitas produknya. Kita tahu bahwa produknya sudah teruji, ya. Ditambah kita juga punya produk-produk skincare, dan produk-produk skincare kita pun itu pun juga sudah teruji dan ada di MIMS, ya. Jadi sudah pasti bahwa produk kita ini kualitasnya sangat bagus. Jadi kita sudah nggak perlu meragukannya lagi, ya. Lalu yang berikutnya, yakin kepada garis sponsorisasi. Wah, apa itu garis sponsorisasi? Minimal rekan-rekan, kenalilah, ya, kenalilah. Anda boleh tanya ya, kepada orang yang mengundang Anda, kepada upline Anda, Len, boleh ini enggak, apa namanya, boleh tanya enggak siapa upline leader saya. Minimal Anda harus mengenal, minimal itu 5 star diamond, atau kalau perlu minimal Anda harus mengenal crown terdekat di jaringan Anda. Ya, Anda harus mengenal mereka. Kenapa? Ya, supaya tahu, ya kan. Oh, berarti saya itu ada di timnya si A, saya ada timnya si B, gitu kan. Nah, kenapa kok harus yakin kepada jalur sponsorisasi, rekan-rekan? Karena simpel, ya. Apa yang mereka anjurkan, ya kan? Itu untuk keberhasilan kita semua. Kenapa? Karena simpel, karena keberhasilan kita adalah keberhasilan upline juga, ya. Jadi jangan ragukan lagi, ya. Meskipun saya tahu buat Anda yang masih baru, seringkali mungkin bingung kan, loh, masa sih harus ikut training? Apakah harus ikut training dulu? Itu hal yang paling simpel, ya. Tapi percayalah, ikuti aja rekan-rekan, karena garis sponsorisasi Anda tidak akan pernah melakukan sesuatu untuk menjerumuskan Anda, ya. Karena apa? Karena keberhasilan Anda adalah keberhasilan kita semua. Oke. Lalu yang berikutnya, yakin pada sistem pendidikannya. Nah, sekali lagi, karena memang kita sudah jalan rekan-rekan dengan pendidikan-pendidikan yang ada, dengan 5 training dasar, dengan mentoring kelas, ada D-Class, ada D-Camp, ya kan, ada The Little Within, ada HDI Launch, ada Evolve, ya kan, dan kita sudah jalankan ini semua, ya, dan itu yang membentuk kita hari ini, ya, dan yang paling dekat sekali sistem pendidikan kita apa? Adalah program pendampingan. Ya, bagi Anda yang masih baru, mintalah pendampingan kepada upline aktif Anda dan kepada upline leader Anda. Ya, minta belajar. Ya, lalu setelah kita mempunyai pondasi, ya, bahwa kita punya pondasi yang pertama adalah keyakinan. Langkah yang berikutnya apa? Langkah yang kedua adalah kita harus set goals, teman-teman. Kita harus menentukan tujuan kita. Apa itu? Buatlah sebuah impian. Ya, jadi kenapa kok perlu sekali membuat impian? Karena impian ini adalah sebuah arah, tujuan. Kita keluar dari rumah hari ini, teman-teman. Kita pun akan punya pilihan, ya. Entah kita belok kiri, belok kanan,
lurus mungkin kalau rumah Anda ditusuk sate, ya kan? Atau Anda mungkin kalau di apartemen, Anda bisa naik, bisa turun, ya kan? Banyak pilihan. Akan tetapi kita bisa melangkah sampai seberapa jauh kalau kita ini mempunyai tujuan, mempunyai sebuah impian. Itulah sangat penting, kita harus set goals. Kita harus mempunyai impian. Apa impian saya? Kenapa saya join di bisnis HDI? Apa yang mau saya raih? Itu perlu kita apa namanya? Kita perlu kita pikirkan, kita perlu set, teman-teman. Nah, bagaimana caranya membuat impian? Cara membuat impian itu ada 5 poin, ya. Ya, saya singkat menjadi SMART, ya kan? SMART, ya kan? Jadi punya impian itu harus spesifik, ya. Jadi jangan kita itu punya impian tuh gini. Saya ingin punya impian ingin membahagiakan orang tua dan anak saya. Itu terlalu global, ya. Membahagiakan orang tua. Seperti apa membahagiakan orang tua? Ya, ya buat teman-teman yang orang tuanya masih ada, ya. Ini cara membahagiakan orang tua paling simpel. Apa itu? Datangi rumahnya mereka, datangi mereka, lalu bilang aja, terima kasih Papa, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, ya, buat semuanya yang sudah dilakukan buat aku. I love you. Saya yakin orang tua Anda happy banget. Ya. Tapi pertanyaan saya, apakah kita membahagiakan orang tua hanya dengan cara seperti itu? Cuman dengan cara say I love you? Ya kan? Atau kita ingin juga membuat mereka bisa mewujudkan impiannya, ya kan? Mungkin ke anak-anak kita, ya kan? Jadi impian itu harus spesifik, ya. Untuk anak-anak, oke, saya kepingin bawa anak-anak saya jalan-jalan, ya, misalnya ke Universal Studio, ya kan? Saya ingin ngajak jalan-jalan anak saya ke Disneyland, ya kan? Jadi membahagiakannya itu jelas, spesifik. Jadi membuat impian itu harus spesifik, ya kan? Saya pengen punya mobil. Oke, mobil yang kayak apa? Mereknya apa? Warnanya apa? Ya. Jadi membuat impian itu harus spesifik. Lalu yang kedua adalah measurable. Measurable itu bisa diukur, ya. Jadi contoh, ya kan? Saya kepingin punya mobil, misalnya, saya kepingin punya mobil CR-V, CR-V terbaru, ya kan? Ya, kita tinggal cari, ya kan? Bisa diukur harganya berapa, ya kan? Saya kepingin melakukan ibadah di agama saya, misalnya ibadah haji, ya, atau mungkin umroh, ya kan? Nggak apa-apa, dihitung, tanya ke biro haji, ya kan? Measurable, jadi bisa diukur, ya. Jadi tidak abstrak, oke? Nah, lalu yang ketiga adalah achievable, achievable, ya. Jadi bisa diraih. Kalau ada ukurannya, ya, ada angkanya, pasti juga bisa diraih, ya kan? Karena kan kita bisa hitung, ya kan? Kebutuhannya berapa, kita bisa hitung, ya. Lalu yang berikutnya adalah realistik, ya. Jadi maksudnya real, ya. Kalau umroh kan jelas real, ya kan? Pengen punya mobil, real, ya kan? Punya mobil terbang, ya mungkin hari ini real di Cina juga sudah mulai ada. Cuman problemnya Anda datangkan dari Cina mobil terbang ke Indonesia, mungkin bisa, ya kan? Nanti tinggal ngurus perizinan aja, ya. Jadi hari ini kalau kita ngomong mobil terbang sekarang juga bukan suatu hal yang nggak real karena di Cina sudah ada, ya. Tapi yang saya maksud teman-teman, yang paling gampang adalah ya kalau kita pengen punya mobil, mobil yang ada, ya kan. Kita pengen punya rumah, rumahnya di mana. Jadi betul-betul real kita bisa wujudkan, ya. Dan yang syarat kelima yang jangan lupa adalah T-nya adalah timeable. Ada jangka waktunya. Nah, banyak rekan-rekan sudah bagus, sudah spesifik, measurable, achievable, realistik, tapi sering kali lupa di timeable. Jadi lupa untuk memberikan waktu bahwa saya mau mewujudkan ini berapa lama, ya kan? Karena time ini, waktu ini akan menentukan bagaimana caranya kita meraihnya. Ya, seringkali kalau kita mempunyai impian, kita nggak punya time. Pada akhirnya tanpa disadari, ya kita terjebak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya menjalaninya saja. Kadang-kadang nggak tahu kita arahnya mau kemana, terjebak dalam sebuah rutinitas,
Pada akhirnya apa? Hanya jadi sebuah mimpi. Ya. Nah, impian itu pun ada kita bagi menjadi tiga macam. Ya. Lalu, yang pertama adalah jangka pendek, impian jangka pendek yang kita bisa raih kurang dari 6 bulan. Yang paling gampang, ya misalnya impian jangka pendek apa sih? Impian jangka pendek yang paling gampang, rekan-rekan, misalnya Anda pengen ganti handphone, ya kan? Anda hari ini kepingin apa iPhone misalnya, ya itu itu bisa diraih ya kurang dari 6 bulan, ya. Atau kita punya jangka menengah, ya, yang jangkanya 6 bulan sampai 3 tahun, ya. Anda pengen beli mobil baru, ya, itu pun memungkinkan, ya. Atau yang jangka panjang, Anda kepingin beli rumah mewah, ya, itu juga memungkinkan, ya. Jadi impian pun, ya, waktunya itu pun ada tiga, dan kita harus buat satu persatu, teman-teman. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita tidak pernah pikirkan, ya, maka kita pun juga tidak akan nyampe ke sana. Ya, makanya ini adalah sebuah arah, ya, bagaimana caranya kita mengatur dalam apa yang harus kita lakukan di bisnis ini. Lalu, setelah kita punya tujuan, setelah kita punya tujuan, kita punya impian, ya. Apalagi yang harus disiapkan? Kita harus menyiapkan daftar nama, ya. Daftar nama itu rekan-rekan, gambarannya tuh seperti tepung, ya, untuk kita buat kue. Anda bisa bayangkan Anda mau buat kue, tapi kalau nggak ada tepungnya, nggak ada bahan bakunya, nggak bisa. Jadi bahan baku untuk membangun bisnis ini apa? Daftar nama. Ya, jadi marilah kita buat daftar nama, dan buat daftar nama itu sangat mudah sekali. Ya, saya mau ajarkan di sini caranya buat daftar nama, teman-teman. Ya, jadi yang pertama, ya teman-teman, saat ini Anda bisa ambil alat tulis, ya, Anda ambil kertas kosong, ya, lalu ini saya akan diktekan, teman-teman. Saya akan diktekan, saya akan bantu, ya, untuk apa namanya, untuk membantu Anda menuliskan nama yang Anda kenal, ya. Nah, cuman syaratnya satu, ya, tidak boleh menghakimi di awal. Jadi pokoknya nama yang keluar di kepala, ya, itu langsung tulis. Oke? Nah, ini saya akan bantu ya teman-teman, dan Anda akan membuat namanya itu nanti daftarnya ke bawah, ya. Jadi Anda ambil kertas kosong, nulisnya ke bawah. Oke? Saya akan bantu, ya. Coba teman-teman, sekarang coba teman-teman eh, buat, ya, tulis, ya, nama saudara kandung Anda. Tulis semua, jauh nggak apa-apa. Pokoknya muncul di kepala Anda, tulis saja, ya, nama saudara kandung Anda. Oke, kalau sudah, coba Anda tulis lagi teman-teman, nama eh, sepupu Anda, mungkin dari ayah, dari papa, dari bapak, ya. Tulis semuanya, dimanapun mereka berada, tulis semuanya, ya. Oke. Nah, kalau sudah, ya, Anda bisa tulis lagi nama saudara sepupu Anda, atau mungkin keluarga dari keluarganya ibu atau keluarganya mama. Tulis semuanya. Intinya tidak boleh menghakimi orang ini mau apa enggak, orang ini pelit, orang ini bagaimana, enggak boleh. Pokoknya nama yang keluar di kepala Anda, tulis saja. Oke? Nah, kalau misalnya sudah, Anda tulis lagi ya di bawahnya terus, ya. Nama tetangga Anda, tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga depan, tetangga belakang, ya. Satu RT, satu RW, tulis semua namanya, ya. Nah, setelah itu Anda juga bisa tulis, ya, eh, teman kantor bagi Anda yang kerja, atau mungkin ibu-ibu, ya, Anda ngantar anak, ya, itu namanya mama-mamanya siapa, tulis saja semua, ya. Atau mungkin teman sekolah, ya, teman jogging, teman yoga, ya, Sumba mungkin, ya, tulis semuanya, teman-teman. Oke. Nah, di saat Anda sudah terkumpul
sampai ya minimal lah 30 nama, ya kan? Anda coba, ya kan? Anda lihat dulu, ya kan? Anda nanti bisa klasifikasikan, teman-teman. Anda bisa klasifikasikan, ya, apakah orang itu ramah, energik, ambisi, atau berpengaruh. Ya, Anda bisa klasifikasikan itu. Nah, setelah itu baru Anda cari alamatnya orang ini di mana, nomor kontaknya di mana. Oke. Nanti untuk detailnya, teman-teman, Anda nanti segera temui apel leader Anda atau mentor Anda untuk langsung nanti membuat, oke, daftar nama ini. Dan buatlah daftar nama ini, ya, kayak dari saya, teman-teman, minimal 200 nama. Ya, wah, banyak sekali. Enggak, pasti ada. 200 nama itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Paling gampang lah, kita dulu sekolah aja satu kelas, kalau dulu saya ya, satu kelas itu 40 sampai 50 orang, ya kan. Jadi 200 nama itu pasti ada. Ya, pokoknya syaratnya satu, jangan menghakimi di awal. Ya, jadi segera kontak upline leader Anda dan mentor Anda, dan Anda segera buat ya daftar nama ini. Kenapa? Karena daftar nama ini adalah bahan untuk membuat jaringan. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya nambah daftar nama? Ya, apakah daftar nama cuma ada 200 saja? Tidak, teman-teman. Daftar nama ini akan terus ditambah. Ya, bagaimana caranya menambah daftar nama? Cara menambah daftar nama bisa melakukan yang namanya blend prospek atau kenalan dengan orang baru. Ya kan? Oh, saya nggak kenal. Ya, nggak apa-apa, nggak kenal. Makanya kenalan. Ya, bagaimana caranya kita blend prospek atau kenalan? Simpel, teman-teman. Rumusnya satu. Ya, pada waktu kita mau kenal sama orang, modalnya satu. Yang pertama apa itu? Senyum. Ya, senyum, ya. Setelah itu apa? Setelah itu lontarkan pertanyaan yang tidak penting. Ya, kalau saya seringkali bergurau, pertanyaan goblok, ya kan? Kenapa kok saya katakan pertanyaan goblok? Ya, karena maksudnya pertanyaannya itu sebetulnya nggak perlu ada jawaban, ya. Berbahagialah karena kita tinggal di Indonesia, ya. Jadi kalau kita basa-basi itu biasa aja, ya kan? Anda bisa bayangkan, ya. Saya naik pesawat terbang, rekan-rekan, dari Surabaya ke Jakarta, ya kan? Saya kenalan sama sebelah saya, ya kan? Saya hanya senyum, Pak, Bu, ya kan? Pasti dia akan nyapa juga, ya kan? Terus saya tinggal tanyakan apa? Mau ke Jakarta, Pak, Bu, ya pasti kan? Kan nggak mungkin kan? Penerbangan Surabaya Jakarta terus dia turunnya di Semarang, gitu. Naik terjun payung kan nggak mungkin, ya. Jadi kita lontarkan aja, ya, pertanyaan yang nggak perlu jawaban tadi hanya untuk apa? Ice breaking, ya kan? Jadi ini adalah modal untuk kita kenalan sama orang, ya. Jadi daftar nama tetap harus terus ditambah dimanapun Anda berada. Selama kita bertemu yang namanya manusia, pasti ada yang bisa diajak kenalan, ya kan? Loh, memangnya itu nanti untuk apa? Simpel, rekan-rekan. Ya, nanti itu akan menjadi bahan baru untuk nanti kita prospek. Tapi ingat, teman-teman, ya, blind prospek atau kenalan itu beda dengan prospek. Ya, jadi jangan presentasi, jangan cerita tentang HDI, kenalan aja dulu. Ya, nah, kapan dan di mana melakukan brand prospek? Banyak, teman-teman, ya. Mau di pasar, sekolah, tempat olahraga. Intinya apa? Dimanapun kita berada, punyailah kenalan-kenalan baru. Ya, jadi ini ya kan di siang hari misalnya di kantin karyawan, ya. Makanya kalau kita makan di depot, ya kan, jangan cari yang sepi. Kalau cari yang sepi, kita nggak dapat kenalan, ya kan. Cari yang ramai, ya. Jadi kita bisa nambah kenalan. Kalau perlu kenalan sama yang jual, ya. Jadi ada banyak ya, sore atau malam, taman perumahan, di komunitas ya, sangat-sangat banyak untuk kita bisa menambah daftar nama. Dan sekali lagi, daftar nama ini tidak akan pernah habis, karena akan terus bertambah. Saya pribadi pun, ya, saya kemurahan Tuhan puluhan tahun, 20 tahun lebih di HD, ya tidak pernah habis daftar nama. Selalu ada. Ya. Lalu, setelah kita daftar namanya jadi, rekan-rekan. Nah, kita harus segera membuat janji dan mengundang. Ya kan? Kalau kita hanya berhenti sampai membuat daftar nama dan kita tidak pernah membuat janji dan mengundang, ya tidak akan jadi apa-apa. Ya, jadi langkah berikutnya adalah membuat janji dan mengundang. Ya, membuat janji dan mengundang itu ada beberapa macam.
ya. Tapi kata kuncinya teman-teman, kata kuncinya adalah pokoknya kita ketemu dulu, ya. Jadi kita nggak perlu ngomong panjang lebar tentang HDI, tentang suplemen, tentang madu, nggak usah teman-teman. Ya, sampai hari ini teman-teman saya kalau buat janji masih sama. Ya, contoh, saya misalnya angkat telepon, ya kan. Misalnya, misalnya apa namanya? Saya telepon misalnya, bentar, saya lihat nih di sini ada siapa ya? Misalnya ada Bu Ani misalnya. Nah, saya telepon ya kan. Saya paling cuma telepon cuma gini, Hai Bu Ani, saya Johan. Gimana kabarnya Pak Johan? Bu Ani, nanti malam setengah tujuh Bu Ani di rumah kan? Saya ada di dekat rumahnya Bu Ani, saya mampir ya. Ya, jadi simple teman-teman. Jadi membuat janji ya itu tidak perlu kita mengatakan yang macam-macam. Yang penting pokoknya kita ketemu dulu, ya kan? Kita ketemu, ya kan? Setelah itu kita nanti akan ngobrol, mampir, ya. Atau mungkin hari ini bisa melalui video call, ya. Tapi ini untuk yang jauh ya, teman-teman. Saya tetap sarankan teman-teman, kalau di dalam satu kota, saya tetap sarankan untuk janjian ketemu atau main ke rumahnya. Itu lebih enak daripada sekedar cuman video call, ya kan? Atau mungkin lewat telepon, ya kan? Itu pun eh, apa namanya ya, itu hanya untuk membuat janji sekali lagi, ya. Tapi intinya tidak untuk kita presentasi untuk melalui itu, ya. Jadi kita hanya buat janji aja, atau kita bisa ngundang, ya kan? Misal, ya kan, dalam waktu dekat ini, tanggal 3 Juni nanti, tanggal 3 Juni, ya kan, kita punya pertemuan yang namanya Embos Energizing Monthly Booster, ya kan? Kita bisa undang teman-teman. Jadi, baik orang itu sudah bergabung atau belum, kalau memang ingin melihat tentang HDI, undang aja nggak apa-apa. Ya kan? Ada acara bagus loh, nanti saya kasih link Zoom-nya ya. Ya. Jadi bisa diundang ke acara online atau misalnya kalau misalnya ada acara onsite, misalnya di acara-acara di center-center ya di kota Anda itu ada Biskin Experience Day misalnya, ya kan? Anda bisa undang ke acara-acara onsite ya. Jadi intinya adalah nama yang sudah kita bikin, yang sudah kita buat, kita harus olah, kita harus buat janji dan mengundang mereka. Ya, jangan dibiarkan begitu saja. Oke. Nah, yang harus diperhatikan, ya tadi saya udah kasih contoh, ya kan. Jadi tidak boleh presentasi yang pertama. Lalu sebisa mungkin teman-teman membuat janji itu memberikan dua alternatif waktu, ya kan. Nanti malam, ah, nanti malam atau besok setengah tujuh kamu di rumah kan? Nah, kasih dua alternatif, ya kan. Supaya apa? Supaya mereka punya pilihan. Oh, saya lagi nggak repot. Ya udah, kalau gitu langsung. Terus kalau dua-duanya nggak bisa gimana? Kalau dua-duanya nggak bisa, ya sudah. Jangan dikejar ya, teman-teman. Hari ini atau besok setengah tujuh bisa. Saya minggu ini repot. Oh, lah kalau lusa bisa nggak? Terus kalau hari Sabtu bisa nggak? Kalau hari Minggu bisa nggak? Jangan. Ya. Jadi membuat janji tidak seperti itu. Berikan dua waktu. Kalau memang orangnya nggak bisa, ya udah, ya kan. Kita langsung ganti aja. Ya, jadi dua waktu aja. Lalu yang berikut timbulkan kesan tergesa-gesa supaya apa? Tidak diajak ngobrol, ya. Soalnya kalau kita itu eh, tidak mempunyai kesan tergesa-gesa, ya kan? Akhirnya tuh diajak ngobrol, mau ngapain sih? Ya kan? Ada apa sih? Ya kan? Itu nanti akan pertanyaan akan jadi panjang, ya. Jadi ngomong aja, ada apa-apa, aku nanti ya mampir ke tempatmu, gitu. Selesai, ya. Lalu yang berikutnya juga jangan mengemis atau memaksa, tolonglah, ya, saya tak ke rumah ya. Tolong ya nanti malam datang, jangan, ya. Jadi kalau kita dengan cara mengemis atau memaksa, ya kan, itu nanti dampaknya bisa jadi hal yang tidak bagus, ya. Nah, kalau Anda sudah mulai membuat janji mengundang, ya, tapi nggak ada yang datang atau nggak bisa membuat janji, ya, 5 kali, segera konsultasi ke upline aktif Anda, ya. Mungkin ada yang salah, ya, dalam pada waktu kita mengucapkannya. Oke. Lalu yang berikutnya. Setelah kita membuat janji dan mengundang, singkat cerita, kita akhirnya bertemu dengan orang itu. Langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Langkah yang harus kita lakukan yang berikutnya adalah presentasi dan follow up. Ya, tentu saja kita lakukan presentasi dulu. Ya,
Nah, presentasi ini rekan-rekan, ini adalah pekerjaannya bisnis Hadi. Jadi kalau ditanya, ya kan, entrepreneur HDI kerjaannya apa sih? Kerjaannya adalah presentasi, ya. Dan presentasi ini bisa dilakukan one on one, ya kan? Maksudnya presentasi satu lawan satu, atau mungkin presentasi grup, misalnya seperti di arisan atau di komunitas-komunitas, ya kan? Atau bisa lewat online, ya kan? Hari ini sebetulnya fasilitas sangat banyak teman-teman. Anda blend prospek di online, Anda juga bisa ngajak ketemuan online, ya kan? Seperti hari ini kita melakukan training online, ya. Jadi presentasi pun juga bisa dilakukan. Atau Anda bisa undang teman-teman ke acara presentasi. Saya belum bisa presentasi, ya kan? Gimana caranya? Ya kan? Nah, kalau kita mau belajar presentasi, teman-teman, teman-teman bisa datang ke acara di tim kita, itu ada business sharing, itu setiap hari Senin, ya, pukul 19. Ya, itu Anda bisa ajak orang baru, ya kan, ke sana, atau Anda juga bisa datang ke sana belajar, ya kan, mendengarkan isinya presentasi, presentasi itu seperti apa, ya. Karena kita mempunyai presentasi standar supaya mudah untuk ditiru. Oke. Nah, setelah kita melakukan presentasi, ya, kita juga wajib melakukan follow up, teman-teman. Nah, pada waktu kita melakukan follow up, ya, itu punya jangka waktu follow up itu. Follow up itu dilakukan maksimal 2 kali 24 jam. Ya, jadi maksimal 2 kali 24 jam. Jadi jangan lama-lama. Kadang banyak, ya, banyak teman-teman terjebak, ya kan? eh Presentasinya hari ini, ya kan? Follow up-nya tuh minggu depan, kelamaan, ya. Jadi follow up itu maksimal 2 kali 24 jam. Ya, kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, nanti orang-orang ini akan apa namanya? Dia akan lupa, ya. Jadi follow up itu bisa dilakukan itu maksimal 2 kali 24 jam. Jadi meskipun hari ini kita ketemu, mungkin orangnya baru mikir atau apapun, ya, nggak apa-apa. Tapi 2 hari kemudian maksimal, ya kan? Atau besoknya itu kita bisa melakukan follow up, kita bisa tanya, ya kan? Atau mungkin kita mampir lagi, ya kan? Atau kita kontak lagi, ya kan? Jadi jangan lupa melakukan follow up, teman-teman. Dan yang menarik, teman-teman, ya, banyak orang itu lupa follow up. Ya, bahkan follow up ini dilakukan kepada siapa aja. Ya, ini macam-macam ya. Kalau yang baru, contoh yang pertama, prospek yang baru Anda kenal atau blind prospek. Ini juga maksimal 2 kali 24 jam. Kenapa? Teman-teman bisa membayangkan, barusan kenal sama orang, ya, barusan ngobrol, ya kan, barusan kenal, ya. Anda kontak lagi sebulan kemudian, lupa orangnya, ya kan. Apalagi kalau Anda kenalannya di tempat umum, ya kan. Contoh misalnya di pasar gitu kan. Anda ketemu, ya kan. Saya yang ketemu di pasar, ya kan. Nah, dia mungkin 2 hari sekali ke pasar, ya kan. Ya udah lupa, ya. Jadi prospek yang baru Anda kenal atau blind prospek itu 2 kali 24 jam maksimal, ya, harus segera di follow up, ya. Lalu prospek yang sudah Anda lama kenal, ya kan. Nah, kalau misalnya sudah lama kenal tapi belum closing, ya tetap harus di follow up lagi. Nah, kalau ini nanti kita lihat jangka waktunya, ya kan. Jadi apa namanya? Kalau memang dia belum closing, ya, ya nggak harus 2 kali 24 jam, ya. Akan tetapi minimal Anda harus tetap kontak lagi, ya. Selama pokoknya belum closing, teman-teman, itu harus di follow up, ya. Lalu yang ketiga, siapa lagi yang perlu di follow up? Prospek yang masih ragu-ragu, ya kan. Makanya Anda bisa pinjamkan, eh, mungkin Anda bisa kirimin majalah online, ya kan, atau bahan bacaan atau apapun, ya kan, supaya apa? Supaya ada bahan obrolan berikutnya, ya. Lalu yang keempat, downline yang baru Anda closing. Nah, downline yang baru di closing pun itu juga harus di follow up, teman-teman. Untuk apa? Contoh, misalnya, kita habis closing satu set biskin, ya kan? Itu pun maksimal 2 kali 24 jam. Itu harus kita follow up. Untuk apa? Minimal, ya kan? Minimal tuh memastikan bahwa dia sudah pakai produknya atau belum, sudah dicoba atau belum. Ya, ini berkaitan dengan yang nomor 5.
ya kan, konsumen, ya kan. Jadi dia pakai produk, ya. Tapi kalau yang closing, ya kan, minimal dia punya member dan pada waktu kita follow up, kita mungkin bisa minta referensi dari situ, ya. Lalu yang berikutnya, siapa lagi yang perlu di follow up? Yang perlu di follow up adalah orang kunci atau mungkin orang ini yang orang yang mau jalan, ya. Itu juga perlu di follow up, ya, memastikan bahwa dia sudah belajar atau belum, atau perlu, kalau perlu kita follow up-nya apa, memastikan untuk kapan pendampingan, untuk apa belajar, untuk presentasi. Bahkan seorang leader pun itu juga tetap harus di follow up untuk memastikan bahwa bisnis ini juga bisa jalan, memastikan para pemimpin-pemimpin kita itu mengerti apa yang dilakukan, ya. Jadi langkah yang kelima adalah presentasi dan follow up. Lalu yang berikutnya adalah langkah keenam, ya. Langkah keenam kita melakukan yang namanya 3M, ya kan. Membaca buku, ya, mendengarkan audio, ya, atau menghadiri pertemuan, ya. Untuk apa? Untuk sebuah pembelajaran, rekan-rekan. Ada sebuah cerita yang sangat menarik, rekan-rekan. Jadi ada sebuah desa yang mereka memang punya pekerjaan itu untuk menebang kayu, ya kan. Datanglah seorang marketing, ya kan. Marketing ini dia punya gergaji mesin yang otomatis, ya kan. Dia meyakinkan untuk kepala desanya, untuk seluruh desanya untuk pakai eh, gergaji mesin ini, karena gergaji mesin ini adalah teknologi yang paling baru untuk bisa memotong kayu, ya kan. Nah, selang beberapa bulan kemudian, rekan-rekan, ternyata pada waktu dicek, ya kan, di desa itu, mereka protes itu. Kenapa? Karena mereka membeli sebuah gergaji mesin, ya kan. Akan tetapi hasilnya ternyata justru malah turun, ya kan. Setelah dicek, ya, setelah dicek ternyata mereka memakai gergaji mesin itu, akan tapi caranya salah. Kenapa? Karena mereka memakai gergaji mesin itu dengan cara dipukul-pukulkan, ya kan. Padahal caranya pakai gergaji mesin kan bukan seperti itu. Ya, cuman dinyalakan mesinnya, tinggal ditempelkan aja, mesinnya yang bekerja, ya kan. Nah, demikian juga sebaliknya, rekan-rekan. Pada waktu itu mereka juga protes gitu. Kenapa kok hasilnya kok bisa menurun, ya kan? Ada sebuah desa yang dia sangat produktif sekali, ya, untuk dia menebang pohon, menebang kayu, ya. Pada waktu mereka ditawarkan untuk mengasah kapaknya, mereka pun tidak mau. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa berhenti untuk mengasah kapak itu akan membuang-buang waktu. Jadi mereka berpikir, ngapain saya harus mengasah kapaknya? Waktu adalah uang, katanya. Wah, makanya dia terus, ya, dia lakukan penebangan demi penebangan, ya. Tapi yang menarik, teman-teman, karena dia tidak pernah mengasah kapaknya, pada akhirnya produktivitasnya pun akan turun. Kenapa? Karena kapaknya juga tambah lama tambah tumpul. Itu. Nah, dari dua cerita ini, rekan-rekan, kita bisa banyak belajar, ya kan. Jadi yang pertama, ya kan, kalau kita ini punya pengetahuan, ya, kita tahu bahwa kalau kita ini punya pengetahuan dan kita punya alat dan kita bisa menggunakan alatnya dengan baik. Contoh yang paling gampang, ya kan. Jika hari ini kita join di bisnis HDI, tapi kita nggak pernah mau belajar, kita tidak mau membaca buku, kita tidak mau untuk menghadiri pertemuan, kita tidak pernah mau mendengarkan audio. Akhirnya apa? Pengetahuan kita, ya kan? Ya, pengetahuan kita adalah pengetahuan yang lama. Pada akhirnya apa? Banyak orang mengatakan apa? Bisnis HDI ternyata sulit. Padahal sebetulnya bukan sulit, ya kan? Tapi karena tidak diasah, ya kan? Tidak tahu dalam tanda kutip teknologinya, ya. Demikian juga dengan cerita yang kedua, ya. Orang untuk melakukan berhenti sejenak, ya kan? Untuk mengasah dirinya, menambah, mengupgrade pengetahuannya, ya kan? Contoh, kita punya komunitas baca buku tiap pagi. Itu sebetulnya paling simpel, teman-teman. Anda masuk tiap pagi hari Selasa sampai Jumat jam 8 sampai setengah 9. Anda mendengarkan hal-hal yang positif, ya kan?
itu akan membantu kita untuk produktif selama satu hari, ya kan? Tapi kadang-kadang kita merasa ngapain sih datang di seperti itu, ya kan? Tanpa disadari, tambah lama tambah tumpul, ya kan? Jadi kita sebagai entrepreneur HDI, kita pun harus mempertajam, ya, mempertajam pengetahuan kita untuk kita juga mempertajam skill kita, ya. Karena apa? Karena ingat rekan-rekan, di bisnis ini kita hanya perlu belajar, ya kan? Kita cerita sama orang itu hanya perlu dilatih, ya kan? Kita kenalan sama orang itu hanya perlu dibiasakan, ya. Mengclosing orang, ya, atau melakukan sebuah penjualan itu bisa dilatih. Nanti ada trainingnya khusus, kita punya training how to do presentation, ya. Tapi intinya apa? Bahwa kita ini tetap harus mengasah diri kita, ya. Nah, lalu yang berikutnya rekan-rekan, langkah berikutnya, langkah ketujuh adalah kita juga harus melakukan konsultasi, ya. Dan melakukan konsultasi ini itu minimal satu kali dalam satu minggu, teman-teman. Ya, konsultasi itu seperti apa? Nah, ini saya berikan sebuah gambaran. Ya, jadi konsultasi teman-teman pada waktu kita bingung, ya kan, kita ini mau apa, ya kan, lakukanlah konsultasi itu ke upline leader Anda. Ya, jadi pada prinsipnya teman-teman, ya, kalau misalnya Anda bingung atau mungkin Anda lagi ragu, ya kan, lemparkanlah semuanya itu ke atas ke upline, ya, dan jangan pernah melemparkan hal-hal yang negatif itu ke bawah teman-teman. Ingat teman-teman, kadang-kadang hal-hal yang negatif yang membingungkan kita, ya kan, itu eh, belum tentu hal yang salah. Contoh, ini sering kali kejadian teman-teman. Saya pernah dikomplain, ya kan, karena bonusnya bonusnya HDI tidak ditransfer, ya kan. Nah, kalau kita begitu dengar bahwa "Wah, bonusnya rekan saya tidak ditransfer, wah berarti HDI ini bohong." Tanpa kita melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan pengetahuan kita, lalu kita ceritakan kepada banyak orang, ya kan. Padahal setelah diselidiki, ternyata kenapa kok bonusnya nggak ditransfer, ya kan. Kalau memang persyaratan orang itu dapat bonus itu dia bisa dapat, pasti akan ditransfer, ya kan. Seringkali apa sih masalahnya nggak ditransfer teman-teman? Seringkali namanya nggak sama, ya kan. Misalnya, ya kan, namanya Muhammad Ridwan itu misalnya, ya kan. Tapi di KTP-nya tulisannya M Ridwan, ya kan. Itu tidak akan ketransfer, teman-teman. Meskipun sebetulnya bacanya juga sama, ya. Jadi nama, ya, di rekening, ya kan, dengan di KTP itu harus sama, ya. Jadi itu yang menjadi syarat untuk ditransfer, ya. Nah, kadang-kadang karena baru nggak ngerti, ya kan, terus akhirnya cerita kepada banyak orang. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya jaringannya hancur semua, ya. Makanya hati-hati teman-teman. Jadi sering-seringlah, ya, satu kali satu minggu konsultasi, minimal tuh mengevaluasi satu minggu ini sudah melakukan apa, lalu apa yang harus dilakukan berikutnya, ya. Jadi eh, jangan lupa setelah mengasah diri juga perlu konsultasi rutin, ya, supaya tahu, ya, apa yang harus dilakukan. Lalu langkah yang kedelapan, ya, langkah kedelapan adalah yang namanya edifikasi. Edifikasi ini apa? Edifikasi ini berasal dari kata edify, yang artinya adalah memberi penghargaan, ya kan? Tujuannya apa? Memberikan penghargaan supaya orang itu mau melihat, ya kan? Memberikan hal yang positif, ya. Jadi kita memberikan edifikasi ini supaya orang itu melihat bahwa oh, ini perusahaannya oke, oh produknya oke, ya kan. Makanya hati-hati dengan mulut kita, rekan-rekan. Kita harus sering-sering menceritakan hal-hal yang positif. Carilah hal-hal yang positif, ya, di dalam komunitas kita ini, ya. Nah, poin-poin yang paling gampang apa? Yang pertama, ya kan, yang perlu diedifikasi itu apa sih? Yang perlu diedifikasi adalah perusahaan, ya jelas, ya kan. Jangan sampai, ya kan, kita kita bicara hal yang tidak baik, ya kan. Kenapa? Karena ini adalah bisnis kita, ya. Jadi jangan meludahi di piring sendiri, di piring makan kita, ya. Produk, ya kan, ya, untuk memperkuat supaya edifikasinya juga makin yakin, ya. Makanya pakailah produk-produk HDI dan Biskin,
Supaya apa? Supaya kita bisa cerita mengedifikasi karena kita punya pengalaman, ya. Lalu bisnis plan, ya kan? Komunitas kita, sistem pendidikan kita, buku, ya kan? Supaya apa? Supaya orang juga tahu bahwa ternyata buku itu menarik. Loh, ini nih menarik, teman-teman. Banyak seringkali kan orang kalau diceritain tentang buku, ya kan? Baca buku misalnya bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, titik. Apalagi terus lihat bukunya kan, aduh, bukunya tebel, ya kan? Rasanya tuh malas untuk membaca, ya kan? Tapi terus kita bisa cerita, ya kan, ke rekan kita. Kamu tahu nggak ada buku yang bagus, judulnya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Itu bagus loh. Itu di buku itu saya belajar banyak tentang bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang. Ya, apa sih yang membuat kita itu tidak bisa memberikan pengaruh ke orang? Karena seringkali kita tuh hanya ngotot untuk diri kita sendiri. Tapi di buku itu saya belajar menarik loh teman-teman. Apa itu? Masuk lewat pintumu, keluar lewat pakai pintuku atau pintu saya, ya kan? Jadi bagaimana kita bisa bercerita, ya, dari sisinya dia, setelah itu baru kita bisa cerita dari sisinya kita, ya kan? Itu saya belajar loh dari buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nah, dengan kita bisa bercerita seperti ini, ya orang akan jauh lebih tertarik kan untuk, oh ya, bukunya, oh menarik ya. Mungkin saya juga punya masalah dengan komunikasi, ya. Makanya saya perlu belajar di situ, ya. Bahkan eh, di pertemuan, ya kan, di acara-acara, ya seperti di komunitas baca buku, ya kan, atau mungkin acara kita yang terdekat Embos nanti, ya kan, di mana di situ kita akan mendengarkan sharing dari teman-teman, ya, dari seluruh Indonesia bagaimana menjalankan bisnis ini, dan kita bisa mendengarkan success story mereka. Ditambah, karena itu adalah merupakan sebuah meeting awal bulan, kita bisa mempersiapkan awal bulan ini kita mau apa. Karena ingat rekan-rekan, banyak penghargaan di bisnis HD ini dan itu rutin, ya. Jadi kalau kita tuh nggak sapu bersih, ya, rugi, ya. Jadi kalau kita sudah ada di dalam bisnis HDI kan, selain dari produknya bagus, sapu bersih semua penghargaannya karena enak sekali, ya. Jadi datanglah ke acara pertemuan-pertemuan supaya kita juga bisa belajar. Lalu kita juga harus mengedifikasi para upline leader, ya kan? Kenapa upline leader juga harus diedifikasi? Ya, supaya supaya orang juga kenal. Jadi contoh misalnya, kalau kita sedang pendampingan, rekan-rekan. Kalau misalnya kita sedang pendampingan, ya kita dengan upline kita, jangan lupa upline itu diedifikasi ke prospek kita. Kenapa? Ingat, prospek kita dan upline kita nggak kenal, ya kan? Makanya perlu diedifikasi, diberi penghargaan. Ini lo kenalin mentor saya, dia yang ngajak dan ngajarin saya di bisnis ini, ya. Jadi sekali lagi, edifikasi ke upline itu eh, bukan karena upline-nya minta dipuji segala, itu enggak, teman-teman. Ya, tapi tujuannya adalah supaya prospek kita tuh kenal. Ya, lalu yang berikutnya, edifikasi juga ke downline. Bagi Anda para upline yang diedifikasi sama downline, juga jangan lupa Anda mengedifikasi downline Anda. Ya, jadi jangan lupa daratan, ya. Jadi pada waktu dipuji, wah ini upline saya, mentor saya, Pak Johan luar biasa, sudah crown, ya kan. Penghargaannya banyak, ya kan. Wah, langsung, "Mhm, saya orang sukses." Jangan, ya. Jadi penghargaan edifikasi itu jangan dimakan, rekan-rekan. Ingat, tujuan dari edifikasi adalah supaya kita tuh akan lebih mudah ngobrol dengan para prospek pada waktu pendampingan. Demikian juga para upline pada waktu diedifikasi, edifikasilah kembali, ya kan. Nah, misalnya, ya kan, saya edifikasi kembali, misalnya saya lagi pendampingan sama Bu Sari, ya kan, saya diedifikasi sama Bu Sari, saya kan edifikasi balik, oh iya, Bu Sari ini juga luar biasa loh, meskipun dia masih baru, ya, tapi dia seorang pembelajar loh, sehingga cocok loh, nanti bapak atau ibu nanti punya rekan kerja seperti Bu Sari, ya kan. Jadi upline-nya juga edifikasi balik. Supaya apa? Supaya nanti Bu Sari juga bisa menghandle dengan lebih mudah. Ya, jadi ini langkah ke-8, edifikasi. Oke? Nah, yang berikutnya rekan-rekan, ya, ini adalah langkah pamungkas. Wah, jadi menarik rekan-rekan ya. Ini
9 langkah sukses ini teman-teman, kalau Anda ikuti dari tadi ya, langkah pertama itu teman-teman, ya. Kalau misalnya nggak ada, ya kan, langkah kedua sampai 9 ini nggak jalan. Demikian juga sebaliknya. Langkah 1 sampai 8 ini jalan. Kalau langkah 9-nya nggak ada, bisnisnya nggak akan jadi. Apa itu langkah ke-9? Langkah ke-9 adalah langkah duplikasi. Jadi kalau apa yang kita lakukan tidak bisa diduplikasi oleh rekan kita, ya, ya berarti sistem bisnis ini nggak jalan. Ya, makanya bagaimana caranya? Kita juga harus melakukan duplikasi ke bisnis ini. Ya, ingat, makanya langkah yang pertama adalah kita ini harus melakukan terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena ingat, duplikasi itu terjadi bukan dari apa yang kita ucapkan. Duplikasi terjadi itu dari apa yang kita lakukan dan dilihat oleh rekan kita. Ya, dan ini prinsip duplikasi ini sebenarnya prinsip kehidupan, teman-teman. Ini kalau saya ngelihat di sini kan banyak teman-teman sudah berkeluarga kan, ya. Teman-teman lihat ya di dalam keluarga, ya. Ini pernah kejadian teman-teman. Ada seorang anak, ya, dia itu membuka laci yang ada di bawah lemari, ya, laci yang ada di bawah. Itu bukanya pakai tangan. Dia jongkok, ya, dia tarik lacinya, ya. Setelah itu pada waktu nutup, dia nutupnya nggak pakai tangan. Dia nutupnya pakai kaki, teman-teman. Dia berdiri, dia dorong pakai kakinya, ya. Lalu apa namanya? Pertamanya papanya yang teriak, lu, nutupnya pakai kaki, ya kan? Siapa yang ngajarin, ya kan? Kadang-kadang bukan siapa yang ngajarin, seharusnya bapaknya itu refleksi. Dia sering melakukan itu enggak? Karena ingat teman-teman, anak kita itu melakukan sesuatu itu karena meniru. Jadi bukan karena apa yang keluar dari mulut kita. Nutupnya pakai Islam ya. Enggak. Dia melihat apa yang kita lakukan. Itu secara alami, teman-teman, duplikasi. Sama halnya dengan di bisnis ini. Ya. Jadi rekan kita itu tidak ngikutin apa yang kita ucapkan. Mereka melihat apa yang kita lakukan. Ya. Jadi sekali lagi, makanya hal pertama yang harus kita lakukan di bisnis ini, bahwa saya sendiri yang harus melakukan ke 9 langkah ini. Ya, baru setelah itu nanti kita punya rekan yang akan melihat apa yang kita lakukan dan mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Ya. Nah, untuk duplikasi ini teman-teman, gambarannya untuk membuat network itu seperti ini. Ya, itu di apa namanya di sebelah kanan ya ada gambarnya, ya kan, bahwa lagunya duplikasi itu gini. Anda mensponsori B itu yang kedua, ya kan, yang warna merah. Lalu Anda yang paling atas itu, ya kan, mensponsori Anda mendampingi B, jadi ngajak yang merah itu jalan untuk mensponsori C yang warnanya pink. Ya. Lalu Anda mengajari B, ya, jadi mengajari yang merah, lalu mendampingi C untuk mensponsori D, ya, yang apa, ungu. Ya. Lalu Anda mengajari B supaya B mengajari C supaya C mendampingi D mensponsori E. Ya. Jadi ini adalah proses duplikasi. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman Anda bisa catat, ya. Nanti Anda bisa pelajari kembali dan jangan lupa dilakukan. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari 9 langkah sukses, teman-teman. Ya, jadi 9 langkah ini yang harus kita lakukan di bisnis ini. Ya, sebetulnya kan sangat mudah ya, rekan-rekan. Jadi tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Ya, dan sebetulnya rekan-rekan, eh, kunci di bisnis ini kita tuh nggak cuma berhenti sampai di tahu. Ya, mungkin sampai sini teman-teman. Saya pengen eh, apa namanya? Ada pertanyaan kah atau di chat? Ya, atau ini dulu deh. Mungkin sebelum ke arah sana, saya punya sebuah cerita dulu untuk Anda. Ya, jadi Alkisah teman-teman, ada seorang ada seekor burung kalkun, ya.
seekor kalkun ini kepingin belajar terbang, ya kan? Lalu dia angkat handphonenya, ya. Ya, ini sekali lagi karena yang cerita saya, jadi terserah saya, ya. Jadi Anda nggak perlu protes. Oke, dia langsung angkat handphonenya, boleh langsung telepon si Elang, ya kan? Elang, Elang, kamu ini kan terkenal sekali sebagai penguasa angkasa, ya. Tolong ajari saya terbang, ya. Jadi dia kepingin sekali belajar, Elang bilang, oke, kamu ada di mana? Oke, segera saya akan meluncur ke tempatmu, katanya. Singkat cerita, teman-teman, akhirnya burung elang pun datang ke rumahnya seekor kalkun ini. Tuh, ya kan? Selama dari pagi sampai menjelang petang, sampai sore, ya kan? Terus kalkun ini terus diajari terbang, ya kan? Terus lari, kepakkan sayap, ya kan? Sampai pada akhirnya dia mulai bisa terbang sedikit-sedikit, teman-teman. Saking asiknya belajar, akhirnya belajarnya tuh jauh dari rumah, ya kan? Karena terus lari, terbang, jatuh, coba lagi gitu kan. Tanpa disadari akhirnya sampai jauh dari rumah. Nah, pas akhirnya dia mulai bisa terbang, teman-teman. Dia mulai tahu caranya. Oh, caranya terbang ternyata hanya seperti itu, ya kan? Tapi hari sudah mulai petang, sudah mulai gelap, ya kan? Lalu elang cuman bilang, dia berpamitan, maaf ya, sudah mau gelap, sudah mau malam, ya. Saya mau pulang dulu. Minimal kamu hari ini sudah saya beri pelajaran bahwa caranya terbang seperti apa. Ya, singkat cerita, teman-teman, burung elang pun akhirnya terbang, dia kembali ke rumahnya. Dan yang berikutnya yang terjadi adalah seekor kalkun ini dia pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Apa maksudnya dari cerita ini, rekan-rekan? Ya, seringkali bahwa kita ini sudah tahu caranya, sudah diajarin, ya kan? Tapi karena tidak pernah dilakukan, ya pada akhirnya kita tidak akan pernah punya kemampuannya, ya kan? Sama halnya hari ini kita sudah belajar bagaimana caranya 9 langkah sukses di bisnis ini. Bisnis ini sangat mudah, rekan-rekan. Ya, akan tetapi kalau kita tidak pernah mau mencoba melakukannya di lapangan, ya, maka kita pun juga tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa dari bisnis ini. Sedangkan peluang di bisnis ini masih sangat besar, ya. Bahkan kemarin pun saya mendengarkan ada rekan saya, ya, di sebuah daerah, di sebuah kota, ya kan, mengadakan acara basar, cuma dalam waktu 1 hari omsetnya mencapai puluhan juta, ya kan. Yang katanya bisnis HDI peluangnya nggak ada, tapi ternyata selama ada orang yang mau melakukannya terus, ya kan, ternyata sampai hari ini bisnis ini masih menghasilkan. Ya, jadi jangan niru si kalkun, ya kan, yang sudah belajar terbang seharian, tapi dia tidak pernah mempraktekannya sehingga dia pulang dengan berjalan kaki. Ya, oke rekan-rekan, eh, mungkin saya akan lempar, mungkin kalau ada pertanyaan buat eh, Anda yang mungkin mau nanya dengan saya untuk acara hari ini. Oke, kalau misalnya tidak ada, ya, oh kita mau foto dulu, boleh boleh, ya, mungkin teman-teman bisa on cam, ya, kita foto dulu. Ya, ini. Saya suka kalau ada Pak Ronald. Nah, Pak Ronald itu suka foto. Oke, Iya, bentar, masih banyak nih rasanya nih. udah. Oke, ya kita foto dulu. Ya, smile ke kamera ya. Satu, dua, cekrik. Ya, oke. Oke, ya jangan lupa teman-teman untuk ngikutin training-training yang lain ya. Ada New Enterprise Orientation, ada di Product Knowledge, Business Plan, dan How to Do Presentation. Lengkapilah 5 basic training ini ya untuk kita bisa menjalankan bisnis ini. Dan kata kuncinya teman-teman, aduh saya bingung, yang paling gampang, ya kan? Konsultasi, ya kan? Itu yang paling gampang, ya. Anda bisa konsultasikan ke upline leader Anda bisa tanya apa yang harus saya lakukan. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan. Kalau tidak ada pertanyaan, terakhir ada pertanyaan? Tetap nggak ada? Boleh tanya tentang duplikasi. Oke, apa yang mau ditanyakan? Bu Gyoklan, Cik Gyoklan.
Apa yang mau ditanyakan tentang duplikasi? Halo, Cik Yolan, boleh apa? Open mic atau diketik juga boleh. Apa yang mau ditanyakan tentang duplikasi? Pernah kali Pak ya. Ya, boleh, boleh. Gimana, Ya, Cik? ya maaf Pak. Saya cuma mau tanya saja. Sebetulnya kan Ya, duplikasi itu kalau dari sharing Bapak ini kan tentang ke keluarga ya, tentang ayah, anak, ibu ya. ya. Tapi saya ini kan bekerja sebagai CA corporate Pak, sebagai CA corporate dan saya punya anak buah itu juga CA. Sorry, Nah, CA corporate apa itu ya? CA itu Chief Accounting. Jadi saya Chief Accounting di Oh, Chief manajemen Pak. Accounting. Oke, Ya. ya. Saya Chief Accounting di manajemen pusat. Saya bekerja di manajemen perhotelan Pak. Dan kami membawahi beberapa unit hotel. Oke. Nah, duplikasi ini kenapa saya tanyakan? Karena kan kalau dari sharing Bapak itu kan duplikasi itu kesannya itu adalah satu keluarga ya Pak. Keturunan dari satu keluarga atau satu rumah. Betul nggak? Oke. Nah, kalau saya itu saya juga sering menduplikasi para CA saya, Pak. Cuman memang kadang mereka itu tidak menurut dengan apa yang saya infokan. Misalkan saya infonya A, tapi mereka menjalankannya B. Nah, ini hal inilah yang membuat saya tuh sering jengkel sendiri. Saya tuh sudah memberikan semuanya, tapi kenapa kok kamu tuh nggak paham terus? Karena kesalahan itu bukan di bawaan saya, tapi di saya gitu, Pak. Nah, ini bagaimana tuh cara duplikasi untuk bukan yang untuk warga ya, Pak. Untuk rekan gitu bagaimana caranya, Pak? Oke. Wah, ini berarti untuk pekerjaannya Ibu nih ya. Oke. Ya, ini gini Ya, sih, Bu. Sebenarnya sama dengan di bisnis ini, ya kan? Jadi, ingat bahwa duplikasi ini adalah salah satu langkah. Jadi, kita nggak bisa menjalankan, menurut saya, teman-teman ya, bisnis apapun itu sebetulnya akan berakhir sama, ya kan? Cuman sekali lagi, enaknya di bisnis ini itu karena kita ngerjakannya bersama. Tapi intinya adalah yang saya ingin sampaikan, duplikasi itu bisa terjadi, ya, kalau orang-orangnya ini juga punya pengetahuan dan skillnya. Makanya ingat, ya kan, 9 langkah sukses di bisnis HDI, ya kan, duplikasi itu adalah langkah yang terakhir. Duplikasi nggak ditaruh di langkah awal, ya kan, duplikasi itu ada di langkah akhir. Jadi artinya apa? Langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setelah itu diduplikasikan. Itu. Jadi kalau mungkin Cik Gyoklan nanya, ya kan, berkaitan dengan pekerjaannya Cik Gyoklan, ya mungkin Cik Gyoklan mungkin bisa lihat apa pengetahuan dan skill yang harus ada di sana setelah itu diduplikasikan. Tapi kalau hari ini saya membahas di bisnis HDI, paling gampang apa? 1 sampai 8 ini loh yang diduplikasi. Itu. baik, Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi kan saya tidak mempunyai pemikiran sendiri yang salah, karena kan ternyata duplikasi ini bukan duplikasi apa yang harus kita kerjakan, tapi memang dari antara 1 sampai 8 itu harus dikerjakan dulu. iya betul. Makanya nanti kan saya jelaskan kan, bahwa duplikasi itu, kita 1 sampai 8 ini saya dulu yang harus mengerjakan. Jadi saya tadi memberikan sebuah perumpamaan seperti di dalam keluarga, ya kan. Jadi kita dulu yang harus melakukannya, ya kan. Kita melakukannya, rekan kita tuh melihat apa yang kita lakukan, ya kan. Contoh misalnya, ya kan. Kadang kita itu suka sekali kalau kita tuh punya rekan kerja yang rajin, ya kan. Iya, Kita suka sekali punya rekan kerja itu yang kalau kerja itu bisa kerja keras. Nah, sebelum kita menyuruh atau meminta rekan kerja kita tuh kerja keras, yang harus kerja keras itu adalah saya dahulu.
ya kan? Jadi ini yang tadi saya ceritakan bahwa rekan kerja kita itu bukan melakukan apa yang kita omongkan, tapi rekan kerja kita tuh melihat apa yang kita lakukan. Oh, upline-ku belajar. Oh, upline-ku tuh datang pertemuan ya. Oh, makanya upline-ku tuh pinter mungkin karena belajar di situ ya. Oh, upline-ku juga role play ya. Oh, kalau gitu aku juga role play. Oh, upline-ku juga bawakan training. Oh, berarti aku juga harus bisa bawakan training kayak upline-ku ya kan. Jadi ini yang saya ceritakan bahwa saya dulu yang harus melakukan. Nah, kadang banyak orang kan terjebak kan. Ayo, apa namanya, prospek yang banyak ya kan, tapi dirinya sendiri belum prospek gitu kan. Itu yang saya maksudkan sih ya. Jadi ingat, duplikasi itu ada di langkah ke-9. Ini adalah sebuah langkah pamungkas untuk membangun sistem. Karena apa? Karena kalau kita membangun bisnis ini kita hanya melakukan sendirian, ya berarti bisnis ini kan nggak jalan. Tapi yang menarik teman-teman, yang saya katakan bisnis nggak jalan itu bukan berarti nggak ada uangnya loh teman-teman. Teman-teman paham maksud saya nggak ya? Teman-teman ya, lakukan HDI ini. Anda lakukan sendiri ya. Anda jualan sendiri. 5 juta di tangan kok. Tapi kan kembali lagi. Pada waktu kita berbicara tentang membangun sebuah bisnis, kita kan butuh rekan kerja. Kita nggak mungkin bisa kerja sendirian. Kita kalau pengen mempunyai income puluhan juta per bulan, ratusan juta per bulan, nggak bisa sendirian. Ya kan? Nah, ini yang saya bilang, bahwa untuk kita bisa membangun bisnis ini dengan sistem, ya kan, itu butuh langkah ke-9, duplikasi, ya kan. Tapi itu sekali lagi menariknya, HDI itu kalau Anda kerjakan sendiri aja 5 juta masuk kok, ya. Tapi kalau ada mau lebih, ya, harus terjadi sampai diduplikasi. Oke, ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ci. Oke, kalau misalnya tidak ada, teman-teman, terima kasih ya. Oh, kita sudah belajar hari ini dan ada baiknya rekan-rekan, sebelum Anda mungkin menutup hari ini, ada baiknya mungkin Anda bisa kontak ke upline leader Anda. Anda mungkin bisa sharing Anda mendapatkan apa hari ini dan apa yang harus dilakukan besok. Ya kan, minimal teman-teman. Ya, kalau saya boleh saran teman-teman, minimal sharinglah impian Anda ke upline-upline Anda. Ya, untuk apa? Supaya upline Anda tahu bagaimana caranya membantu Anda. Ya, jadi minimal eh, sebelum menutup hari ini, ya setelah acara ini selesai, Anda bisa kontak upline-upline leader Anda untuk Anda bisa sharing apa impian Anda. Oke, sukses buat Anda semuanya.